Ya, Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Eh, di sini telah hadir pakar Bapak Dedi Juhara SPD yang merangkap sebagai Wakasek Kesiswaan di SMK Negeri 5 Pangalengan. Terima kasih Bapak Dedi telah berkenan untuk memberikan informasi terkait tugas saya ini wawancara ke pakar tentang identifikasi masalah yang saya tuliskan. Baik, Pak Dedi bisa dimulai Pak. Iya, silakan Di Pak. sini ada 6 pertanyaan Pak. Pertanyaan pertama itu, menurut Bapak apa yang menjadi penyebab Pak motivasi belajar peserta didik yang rendah, terus model pembelajaran dari guru yang masih monoton dan berpusat masih kepada guru Pak? Silakan. Ya. Terima kasih Pak Angga. Sebelumnya saya mohon maaf karena saya baru beres mengajar di lapangan. Betul, perkenalkan, nama saya Dedi Juhara. Saya mengampu mata pelajaran PJOK. Kebetulan juga diberi tugas tambahan sebagai wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Tadi menurut Pak Angga ada beberapa pertanyaan tentang motivasi peserta didik yang rendah. Itu salah satunya adalah karena karakteristik siswa itu sendiri atau peserta itu sendiri yang tidak terbiasa atau kurangnya literasi atau membaca dan belajar. Kemudian akibat pembelajaran yang monoton dari guru juga itu bisa mempengaruhi minat belajar siswa yang rendah, termasuk dari faktor latar belakang sosial dan ekonomi Pak Angga. Jadi akibatnya pembelajaran yang dilaksanakan oleh beberapa peserta didik itu berimbas. Jadi kurangnya motivasi belajar siswa terutama setelah masa pandemi ini. Sudah Pak? Iya, mungkin itu dari Berlanjut Pak ke pertanyaan yang kedua. Nah ini masih menurut Bapak juga nih, sebagai pakar apa yang menjadi penyebab dari kemampuan peserta didik dalam numerasi dan literasi Pak? Karena permasalahan ini hampir di semua sekolah itu peserta memang kemampuan dalam berhitung dan berkomunikasinya itu kurang Pak. Iya, kalau menurut saya terutama di daerah itu peserta didik kurang terbiasa atau membiasakan itu tentang latihan dalam menghafal atau berlatih baik dalam berhitung atau literasi, pokoknya yang berkaitan dengan proses pembelajaran. Seperti harusnya diperbanyak presentasi di kelas Pak ya? Ya, itu seperti itu salah satu faktor yang bisa membuat kemampuan numerasi atau literasi peserta didik. Ya, baik Pak, ke pertanyaan yang ketiga. Ini juga masih tentang penyebabnya Pak. Kenapa bisa terjadi komunikasi antara guru dan peserta didik itu cenderung kurang aktif gitu Pak, malah monoton gitu? Iya, sebetulnya banyak faktor juga. Yang pertama bisa dikarenakan rasa segan peserta didik terhadap guru tersebut. Itu yang pertama. Kemudian rasa hormat yang tinggi juga terhadap guru tersebut dari peserta didik, atau ada ketidakpercaya dirian peserta didik ketika akan berkomunikasi dengan guru. Jadi itu terlihat seperti ada atau kurangnya komunikasi antara peserta didik dan guru. Jadi mereka cenderung bingung untuk beretika gitu Pak, takut salah gitu Pak. Betul itu. Baik Pak, selanjutnya ke nomor 4 masih tentang penyebab juga Pak ini. Kenapa bisa terjadi kurangnya pembelajaran dalam menggunakan teknologi yang modern dan inovatif di sekolah Pak? Betul. Kalau berkaitan dengan teknologi, mungkin tadi kembali lagi karena memang di daerah
banyak fasilitas yang memang belum sepenuhnya dimiliki oleh peserta didik. Adapun kalau memang fasilitasnya sudah terpenuhi, penunjang yang lainnya seperti kuotanya atau daerah yang memang memerlukan sinyal internet yang memang cukup dominan harusnya. Jadi itu masih menghambat juga untuk penggunaan teknologi dalam pembelajaran yang menggunakan atau berbasis IT. Iya. Karena dominan sekarang menggunakan secara daring Pak ya pembelajarannya. Betul. Jadi soal yang kelima, nah ini tentang penyebab sering terjadinya Pak miskonsepsi antara guru dan murid. Jadi ada perbedaan dalam pemahaman Pak antara guru dengan guru ataupun guru dengan murid. Oh iya. Kalau menurut saya itu kembali lagi ke gurunya masing-masing. Karena mereka mempunyai metode atau cara dalam penyampaian proses pembelajaran yang berbeda, atau terkadang antara teori dan di lapangan itu juga selalu berbeda gitu. Iya. Berarti anak tidak peserta didik itu tidak usah bingung Pak ya. Iya. Sebenarnya cuman mereka kayaknya permasalahannya karena mungkin dari guru yang satu ke guru yang lain mungkin berbeda pendapat. Iya. Tapi intinya masih tetap sama ya Pak, Iya. untuk kemajuan bangsa ini ya. Betul. Kemudian soal terakhir Pak Dedi, ini penyebab dari rendahnya pemahaman atas pembelajaran yang berbasis PETS Pak di sekolah Pak. Oh iya. Kalau saya perhatikan, memang yang pertama tadi bahwa peserta didik kurangnya motivasi untuk literasi. Jadi mereka merasa bahwa soal HOTS itu cenderung sangat susah. Kemudian peserta didik, adapun mereka melaksanakan literasi itu dengan sangat terburu-buru. Jadi pemahaman terhadap suatu soal atau kalimat itu mereka belum sepenuhnya dikaji kalimat atau soal yang terkandung di dalamnya. Jadi pemahamannya tidak tuntas maksudnya. Betul itu. Baik, terima kasih Bapak Dedi. 6 identifikasi masalah yang sudah saya ajukan pertanyaannya kepada Dedi sebagai pakar yang saya wawancarai di sini sudah tuntas. Terima kasih kepada Dedi atas waktunya dan juga semoga apa yang diutarakan sama Pak Dedi ini nantinya bisa terselesaikan Pak di kedepannya nanti Pak. Iya, terima kasih sama-sama Pak Angga. Ya. Semoga sukses dalam melaksanakan semua aktivitasnya. Amin, terima kasih Pak Dedi ya. Terima kasih wawancara tugas saya dalam PPG ini untuk mewawancarai pakar terhadap identifikasi masalah yang ada sudah terlaksana. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.